ini Bapak, ini sekarang adalah bagian yang kedua titik 2 dari materi yang saya sampaikan Bapak. Ibu Bapak sekalian, saya banyak ditanya oleh banyak orang. Sebetulnya bagaimana sih strategi cerdas untuk bisa memastikan bahwa mekanisme PPEPP itu bisa kita pertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang sahih, ya, dengan bukti-bukti yang sahih. Saya katakan demikian. Bukti bahwa kita telah melakukan penetapan. Karena ada PPEPP ya Ibu Bapak ya. Tolong nanti diingatkan di STTK kita masing-masing apakah bukti dokumen yang saya sebutkan ini itu sudah kita sediakan atau tidak. Yang pertama, bukti bahwa kita telah melaksanakan tahapan penetapan standar pendidikan tinggi itu yang pertama adalah ada SK dari yayasan. Ada surat keputusan dari yayasan sesuai dengan amanah Permenristek nomor 62 tahun 2016 pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-6. Bunyinya demikian. SPMI ditetapkan dalam peraturan rektor bagi PTN dan ditetapkan dalam peraturan penyelenggara bagi PTS setelah memperoleh persetujuan dari Senat. Itu adalah bunyi peraturannya. Maknanya apa? Bukti konkret bahwa kita telah memiliki dokumen SPMI itu adalah ada surat keputusan dari yayasannya. Nah, itu yang pertama. Bukti yang kedua ada dokumennya. Ada dokumen kebijakan SPMI, ada dokumen standar pendidikan tingginya, ada dokumen manual SPMI-nya, ada dokumen formulir SPMI-nya yang dilengkapi dengan prosedur-prosedur SPMI. Itu Ibu Bapak ya. Nah, itu dia yang ini. Nah, saya selalu menyatakan Ibu Bapak sistem dokumentasi dari semua dokumen itu. Paling tidak Ibu Bapak setiap STT kan sudah punya website. Paling tidak di website perguruan tingginya adalah fitur tentang LPMI-nya, tentang SPMI-nya ya, tentang SPMI-nya. Nanti dibuat Bapak. Di website kita itu kita buat paling tidak di situ ya. Ketika kita klik fitur SPMI maka akan muncul subfitur-subfiturnya. Subfitur apa yang harus Ibu Bapak pastikan di dalamnya? Pasti yang satu adalah subfitur beranda depan, yang kedua adalah subfitur tentang organisasi SPMI-nya, fitur yang berikutnya adalah terkait dengan dokumen SPMI-nya, fitur berikutnya adalah evaluasinya, dan fitur yang ketujuh pasti adalah serba-serbinya. Ya, monggo. Itu harus ada, Bapak. Harus ada. Kalau kita klik Ibu Bapak subfitur dokumen SPMI, maka akan muncul di situ subfitur dokumen kebijakan SPMI, subfitur untuk dokumen manual SPMI, subfitur untuk standar SPMI, dan subfitur untuk formulir SPMI, dan subfitur untuk prosedur-prosedur SPMI. Itu Bapak. Makanya nanti Bapak Ibu ketika Ibu Bapak melaporkan SPMI seperti yang sudah pernah kita bertemu ya, di Asosiasi Penyandang Mutu ya, perguruan pendidikan tinggi ya, Keagamaan Kristen Indonesia yang sudah kita lakukan asosiasinya, situ saya jelaskan. Ibu Bapak tolong kiranya setiap perguruan tinggi memiliki web ya, karena itu menjadi tampilan menarik bagi setiap perguruan tinggi ya. Di dalamnya Bapak. Lebih enak lagi jikalau Ibu Bapak perguruan tinggi atau STT itu memiliki web sendiri untuk SPMI-nya. Dibuat juga boleh. Dibuat juga Ibu Bapak ya, dibuat juga. Di dalamnya nanti fitur yang saya sebut tadi. Itu adalah bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kita telah menetapkan standar. Sekarang yang kedua, pelaksanaan. Nah, ini banyak pertanyaan. Apa sih buktinya kita telah melaksanakan? Apa sih buktinya kita telah melakukan proses pelaksanaan standar? Saya katakan Ibu Bapak, bukti nyata bahwa setiap pengelola perguruan tinggi telah melakukan pelaksanaan standar itu jikalau telah menyusun rencana kerjanya. Sekali lagi Bapak Ibu, jikalau setiap unit pelaksana teknis yang diberikan tanggung jawab
diberikan amanah untuk memastikan keterlaksanaan setiap standar itu, telah menyusun rencana kerja tahunannya, rencana kerja semesternya sebagai bukti konkret rencana operasionalnya. Itu dia, Bapak. Itu dia. Oleh karena itu, tentunya harus ada payung hukumnya. Tolong nanti dipastikan Ibu Bapak, Ketua STT itu harus membuatkan namanya dokumen terkait dengan kebijakan implementasi SPMI. Harus ada SK-nya. Isinya apa? Tentang apa? Kebijakan implementasi SPMI. Menimbang macam-macam, menetapkan, memutuskan. Pertama, gitu yang paling ada, Bapak. Pertama, mengenai implementasi. Bunyinya demikian. Setiap unit pelaksana teknis yang diberikan amanah untuk memastikan keterlaksanaan standar wajib menyusun rencana kerja semesteran dan rencana kerja tahunan. Itu dia, Bapak. Salah satu isinya. Isi yang kedua, rencana kerja semesteran dan rencana kerja tahunan wajib dilaporkan ke unit penjaminan mutu pada awal semester atau awal tahun akademik. Itu yang kedua. Yang ketiga, setiap UPT wajib memastikan keterlaksanaan RKS dan RKT yang akan dimonitoring oleh penanggung jawab kegiatan dan penjaminan mutu. Yang keempat, setiap UPT wajib harus membuat laporan realisasi RKS dan RKT yang dilaporkan ke penjaminan mutu. Itulah, Bapak. Itu yang pertama. Makanya banyak teman-teman pengelola selalu bertanya ke saya, apa sih Pak bukti bahwa kita telah melaksanakan? Itulah. Ada payung hukumnya dan ada realisasi, ada bukti bahwa kita telah melaksanakannya. Ingat Ibu Bapak, ketika kita melakukan satu kegiatan terkait dengan penjaminan mutu, saya selalu katakan ada yang namanya 6P ya. Ada 6P. Dimulai dari perencanaan, diikuti dengan pelaksanaan, kemudian pemantauan, kemudian pengevaluasian, kemudian pelaporan, dan pertanggungjawaban. 6P, Bapak. Contoh misalkan, saya kasih contoh saja satu. Misalkan, ketika kita mau memastikan keterlaksanaan standar proses pembelajaran. Standar proses pembelajaran. Bapak Ibu ya, Ibu Bapak tentu kan sudah mengingat ya, standar proses pembelajaran itu memiliki 4 cakupan. 4 cakupan. Cakupan yang pertama adalah karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban dan masa studi mahasiswa. Itu ada 4. Ada 4 Bapak Ibu, ada 4. Ya, ada 4. Nah, kalau saya tidak salah itu diatur mulai dari pasal 11, pasal 10 atau pasal 11, diakhiri sampai pasal 18. Itu pasal paling panjang di Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Ibu Bapak ya, mari sekarang kita cek. Katakanlah di situ adalah kita mau memastikan keterlaksanaan standar proses pembelajaran terkait dengan perencanaan. Perencanaan proses pembelajaran. Tentunya kalau Ibu Bapak ingat, pernyataan isi pertama yang harus Ibu Bapak cantumkan di dalam dokumen standar proses pembelajaran itu pasti demikian bunyinya. Pasti demikian bunyinya. Ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen, baik secara mandiri maupun berkelompok, berkewajiban merancang, merumuskan, menyusun RPS sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Berarti itu apa Bapak artinya? Merencanakan. Rencananya harus ada RPS. Maka kita harus pastikan, dosen itu telah merencanakan perkuliahannya dengan menyusun RPS-nya loh. Nah, kita cek. Kita ceklah ada nggak RPS dosennya. Apakah RPS dosennya itu sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang sudah kita tetapkan. Setelah dia RPS-nya ada, digunakan nggak RPS itu di dalam proses perkuliahannya. Makanya kita tangkap itu dalam satu pernyataan isi dalam standar proses pembelajaran. Ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPS. Begitu, Bapak. Itu dia.
Itu harus itu kita tangkap semua di pernyataan isi kita. Nah, ini yang memang banyak kendala di dalam pengelolaan STT, bukan hanya STT. Berbagai banyak pengelolaan perguruan tinggi selalu mengundang saya untuk memberikan pencerahan sebetulnya bagaimana sih kita merancang, merumuskan dan menyusun pernyataan-pernyataan isi kita. Karena banyak kita yang masih belum tune in di sana bahwa standar itu menjadi tidak bermakna. Karena apa? Karena kita tidak merancangnya dengan baik. Padahal standar yang dirancang dengan baik itu akan memudahkan kita, memberikan panduan kepada kita, menahodai kita nih, arah kemana kita harus mengelola program studi kita, arah kemana kita akan mengelola unit-unit kita, arah kemana kita akan mengelola perguruan tinggi kita itu, Bapak. Standar itulah yang mengatur kita. Nah, maka tadi ada pernyataan itu kan, setiap ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen, ya tak? Maka pernyataan-pernyataan isi yang tadi itulah yang harus diterjemahkan oleh ketua program studi menjadi tugasnya dia. Itulah namanya ini, Bapak. Itulah namanya ini, Pak. Jadi kita harus pastikan setiap unit itu memahami betul standar yang menjadi tanggung jawabnya, membaca dengan baik pernyataan-pernyataan isinya, mencermati dengan teliti indikator-indikator capaiannya, barulah dia boleh merumuskan rencana kerjanya. Itu namanya perencanaan dan pelaksanaan, gitu Bapak. Sampai nanti, cuma waktunya nggak banyak ya, saya berhenti dulu sampai pelaksanaan. Oleh karena itulah Ibu Bapak, setiap unit yang kita tugaskan untuk memastikan keterlaksanaan standar itu harus dipastikan dia merencanakan dengan baik. Dengan cara apa? Menyusun RKS dan RKT-nya. Apa yang harus dilakukan? Ada 6 langkah. Ada 6 langkah. Ada 6 langkah cerdas untuk kita bisa menunjukkan nanti bukti bahwa kita telah melakukan proses pelaksanaan standar. Yang pertama, pastikanlah Ibu Bapak setiap UPT itu memahami standar yang menjadi tanggung jawabnya. Ini maksudnya apa ya? Ini maksudnya apa ya? Maksudnya gini Bapak. Dari semua standar yang sudah Ibu Bapak tetapkan itu, standar-standar itu harus diamanahkan keterlaksanaannya ke unit, ke bagian, ke departemen, yang itulah kita sebut sebagai area auditnya. Nah, unit pelaksana teknis, misalkan, kalau di tempat kami itu, kami punya 32 UPT. 32 UPT, berarti seluruh dokumen standar kami itu telah saya distribusikan secara baik ke 32 UPT itu untuk dipahami. Apa yang dipahami? Dipahamilah apa yang harus dia kerjakan, dipahamilah apa indikator kinerjanya, dipahamilah apa sasaran kinerjanya. Itu dia, Pak. Jadi misalkan di perpustakaan harus tahu nih. Pada tahun 2021-2022 ini, kepala perpustakaan itu harus memahami apa yang harus dia kerjakan. Harus memahami apa yang harus dia capai. Harus memahami apa yang harus direalisasikan sama dia. Itulah langkah yang kedua, Ibu Bapak, ya. Kepala unit pengendalian pelaksanaan perkuliahan UPP, di kami punya itu unit khusus untuk memastikan standar proses pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran. Jadi ke unit itu kita berikan tugasnya di situ. Maka dia harus tahu, oh saya punya standar ini, saya punya tanggung jawab harus mengerjakan ini. Oh ini yang harus saya kerjakan, ini yang harus saya capai. Setelah dia tahu apa yang harus dia kerjakan, setelah dia tahu apa yang sasaran yang harus dia capai, maka dia harus masuk langkah yang ketiga, yaitu apa? Dia harus menyusun program kerjanya. Sebagai benchmarking. Kemarin kan ditanyakan orang, bagaimana cara benchmarking? Salah satu di antaranya gini. Kalau pembicaranya itu diberikan kesempatan untuk berbagi hal-hal yang baik, hal yang lesson learn ya, praktek-praktek baik di satu tempat, itu sebetulnya sudah menjadi namanya dengan benchmarking. Ya. Di tempat kami, Bapak, Satpam pun, OB-nya pun, kebersihannya pun harus membuat rencana kerjanya, Bapak. Harus ada rencana kerjanya. Dia harus tahu apa yang harus dia kerjakan 1 tahun ke depan.
Dia harus tahu apa target yang harus dia capai. Sehingga nomor 3 itulah yang akan kita lakukan, yang akan kita kerjakan. Apa program kerja kita untuk mencapai itu? Apa rincian kegiatan kita? Jadi program kerja dirincikan menjadi rincian kegiatan. Untuk itu perlulah kapan kegiatan itu dilaksanakan, siapa yang akan melaksanakannya, apa yang harus dia lakukan, fasilitasi apa yang diperlukan, pembiayaannya berapa, dan akhirnya dokumen-dokumen apa nanti yang harus dipastikan sebagai bukti bahwa telah mengerjakan. Itulah langkah keempat, kelima, dan keenam. Inilah Bapak Ibu yang sudah banyak saya coba berikan. Kalau di L2 Dikti wilayah 3, ini saya sudah berikan 3 tahun yang lalu, semangat ini ya, semangat untuk memastikan implementasi SPMI-nya gitu ya. Nah, inilah. Jadi kalau ada asesor yang datang ke tempatnya Ibu Bapak di STT Ibu Bapak ya, maka sebetulnya kalau ditanyakan manakah bukti pelaksanaannya, Ibu Bapak cukup menunjukkan, oh kami punya rencana kerja semesteran, kami punya rencana kerja tahunan, itu Bapak. Yang disertai dengan laporan monitoring pelaksanaannya, yang disertai dengan laporan realisasi kegiatan. Maka aspek berikutnya Bapak Ibu adalah, kalau di awal semester, kalau di awal tahun akademik, Ibu Bapak telah menyusun RKS dan RKT, dipantau itu selama prosesnya, dan pada akhir semesternya dilaporkan. Kalau memang standar itu diselesaikan 1 semester, dilaporkan di akhir tahun akademik, kalau masa pelaksanaan standar itu adalah 1 tahun. Apa yang harus dilakukan? Di akhir semester dan di akhir tahun akademik, wajiblah si pelaksana standar yang kita sebut namanya nanti auditi, itu menyusun realisasi ya, menyusun realisasi. Ada 6, saya selalu ada angka 6. Saya selalu angka 6 dan angka 12 ya. Ya, kalau itu angka 6 ini Bapak. Ada 6 langkah cerdas ya. Yang pertama, ketika Ibu Bapak mau melaporkan apa yang sudah dikerjakan, maka laporkanlah kegiatan-kegiatan apa yang telah Ibu Bapak janjikan untuk Ibu Bapak laksanakan. Itu dituliskan. Langkah yang kedua, laporkanlah apakah kegiatan tersebut telah dikerjakan, dan laporkanlah apakah sasaran yang dibebankan kepada Ibu Bapak itu tercapai atau tidak. Jikalau tercapai, jelaskanlah apa penyebabnya, apa faktor pendukung keberhasilannya di laporan tersebut. Kalau belum tercapai, maka ceritakanlah apa faktor penghambatnya. Setelah itu Ibu Bapak jelaskan juga hal-hal apa yang sudah Ibu Bapak lakukan selama masa proses pelaksanaan standar itu. Yang kemarin sudah saya sampaikan, ada evaluasi formatif, ada evaluasi diagnostik, sebelum Ibu Bapak melakukan evaluasi sumatif. Itu Bapak Ibu. Sehingga Ibu Bapak sekalian, ketika Ibu Bapak melakukan standar, memantau pelaksanaan standar, melaporkan hasil pelaksanaan standar, sebetulnya Ibu Bapak sudah melakukan evaluasi. Evaluasi yang Ibu Bapak lakukan adalah evaluasi diagnostik dan evaluasi formatif. Nanti Ibu Bapak ketika kita melakukan audit mutu internal sebagai instrumen untuk evaluasi sumatif, maka Ibu Bapak sebetulnya tinggal mengkonfirmasi ulang yang ini. Itu tadi pertanyaannya Tulang Pasar Ibu dari Surabaya. Yang selama ini kami itu tidak berjalan dengan baik karena memang kita tidak melakukan perencanaan, pelaksanaannya dengan baik. Kita tidak melakukan proses pemantauan pelaksanaannya dengan baik, dan kita tidak melakukan proses pelaporan pelaksanaannya dengan baik. Yang kita evaluasi itu Ibu Bapak, itu adalah ini nih, realisasi RKS dan RKT. Nanti akan saya jelaskan secara detail ketika kita mengikuti pelatihannya. Mengapa ada 6 syarat perlu. Ada 6 syarat perlu, barulah kita boleh melaksanakan audit mutu internal. Salah satu diantaranya adalah ketersediaan laporan realisasi RKS dan RKT. Ini Bu Bapak ya. Nah ini dia. Makanya webinar kita ini kan hanya mengantarkan Ibu Bapak ke sana ya. Jadi sudah dapat dulu apa ya istilahnya itu adalah sudah dapat gambaran dulu apa nanti akan kita pelajari ketika Ibu Bapak ikut pelatihan. Berikutnya Bapak Ibu adalah sebagai auditinya, ya auditinya.
Si pelaksana standar itu saya selalu sampaikan, kalau yang di sini ada angka 7 saya, bukan angka 6, ada angka 7. Apa sih yang harus dipastikan oleh seorang auditi? Auditi itu adalah pihak yang kita berikan tanggung jawab untuk memastikan keterlaksanaan standar pendidikan tinggi. Yang pertama, setiap pelaksana standar itu harus memahami dengan baik aspek atau bidang, ya, aspek atau bidang yang akan diaudit. Berarti apa? Harus memahami, oh nanti kalau saya mau diaudit, berarti pasti saya akan diaudit tentang hal-hal apa yang sudah saya tuliskan di RKS, hal-hal apa yang sudah saya tuliskan di RKT, hal-hal apa yang sudah saya laporkan di laporan realisasi RKS dan RKT. Itu Bapak. Jadi Ibu Bapak harus melaporkan sama seperti kita. Tidak mungkin Ibu Bapak program studi kita, perguruan tinggi kita itu diakreditasi oleh BANPT jikalau, ini dia Bapak, jikalau kita tidak memasukkan laporan kinerja perguruan tinggi, laporan evaluasi perguruan tinggi untuk perguruan tinggi, laporan kinerja program studi, dan laporan evaluasi diri program studi. Laporan Bapak. Kita harus melaporkan kepada mereka. Makanya Ibu Bapak, tidak mungkin perpustakaan contohnya bisa Ibu Bapak audit kalau nggak ada laporan yang mereka masukkan ke bagian penjaminan mutu. Program studi tidak mungkin kita akan audit terkait dengan standar penilaian pembelajaran misalnya, jikalau mereka belum melaporkan. Kami sudah melaksanakan penilaian pembelajaran loh, ini loh hasilnya, kan begitu cerita. Makanya Bapak Ibu, banyak pelaksanaan evaluasi ini melalui AMI itu, mohon maaf, keluar dari konteks yang sebenarnya. Tidak ada jaminan sudah melaksanakan, tidak ada jaminan sudah dipantau, tidak ada jaminan sudah dilaporkan, tapi dilakukan audit mutu internal. Karena apa? Audit mutu internal hanya dilaksanakan sebagai aksesoris kelengkapan administrasi. Ini yang membuat kita Bapak Ibu menjadi kita tidak pernah siap mengikuti akreditasi. Kalau nanti Ibu Bapak, nanti setelah Ibu Bapak mengikuti pelatihan, akan Ibu Bapak bisa rasakan dengan baik. Ternyata, jikalau Ibu Bapak telah melaksanakan standar itu dengan baik, dengan cara apa? Memastikan apa yang harus Ibu Bapak lakukan. Ada kebijakannya, ada pedomannya, ada SOP-nya. Bapak Ibu patuh atas kebijakan. Ibu Bapak patuh atas keterlaksanaan pedoman, Ibu Bapak patuh atas pelaksanaan berdasarkan SOP, maka sebetulnya Ibu Bapak telah mempersiapkan dengan baik sebuah proses penjaminan mutu yang elegan. Tapi kalau Ibu Bapak, coba seperti kemarin saya sampaikan Ibu Bapak, katakanlah orang sudah begitu bergelora-gelora terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bergelora-gelora tentang rencana tindak lanjut, bergelora-gelora tentang rapat tinjauan manajemen. Yuk, kita tanya diri kita masing-masing. Apakah di perguruan tinggi kita masing-masing telah ada tidak kebijakan terkait dengan rapat tinjauan manajemen? Sudahkah ada pedoman terkait bagaimana kita menjalankan yang namanya rapat tinjauan manajemen? Apakah sudah ada prosedur-prosedur yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang akan mengikuti rapat tinjauan manajemen? Itu salah satu contoh. Hal yang sama yang saya ceritakan kemarin, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apakah kita sudah punya kebijakan? Saya kembali menyampaikan, saya tidak mengomentari tentang hal-hal yang belum diatur ya. Tetapi kalau Ibu Bapak mengikuti Permendikbud nomor 3 tahun 2020, itu saya menurut inspirasi saya, STT pun tidak diperkecualikan di sana. Maka Ibu Bapak harus memastikan apakah sudah ada kebijakan terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apakah sudah ada pedomannya? Apakah sudah ada SOP-nya? Itu Bapak Ibu. Itulah nomor 3, 4, dan 5. Setelah itu Bapak Ibu, susunlah rencana-rencana kerja kita. Susunlah program-program kerja kita. Susunlah rencana-rencana kerja kita. Susunlah siapa yang akan mengerjakan. Tentukanlah
Kapan yang harus itu kita kerjakan? Tentukanlah kami itu harus kita capai. Maka ketercapaian sasaran yang menjadi tanggung jawab dari setiap si auditi itu menjadi sangat penting. Dan yang terakhir Bapak Ibu, pastikan Ibu Bapak ketika mengerjakan sesuatu Bapak Ibu ya harus diakhiri dengan pelaporan dan pertanggungjawaban. Makanya saya selalu sampaikan harus berubah Bapak Ibu. Paradigma selama ini yang menyatakan demikian, tuliskanlah apa yang Anda akan kerjakan dan kerjakanlah apa yang Anda sudah tuliskan. Itu tidak cukup sampai di situ. Penjaminan mutu tidak berhenti di situ. Ada tahapan berikutnya. Menjadi apa? Menjadi demikian. Tuliskanlah apa yang akan Anda kerjakan. Kerjakanlah apa yang sudah Anda tuliskan. Pantaulah, evaluasilah, laporkan serta pertanggungjawabkan. Itu Bapak Ibu. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan itu diikat oleh apa? Diikat oleh dokumen bukti kinerja. Saya kasih contoh satu Bapak Ibu, contoh saja. Yang sering teman-teman pengelola STT itu ketika datang akreditasi bingung. Padahal sebetulnya tidak perlu bingung. Kalau ada payung hukumnya. Contoh misalnya dalam kerjasama. Tolong Ibu Bapak tanya pengelola masing-masing. Nah, sekarang tanya diri kita masing-masing. Apakah perguruan tinggi kita itu telah menetapkan terkait dengan kebijakan kerjasama? Itu harus ada. Kebijakan kerjasama yang paling diatur yang pertama adalah arasnya. Aras kerjasama itu. Arasnya seperti apa? Aras untuk mengikat kerjasama itu menunjukkan ketersediaan kerjasama itu ada di level UPPS. Di level perguruan tinggi. Dengan bukti dokumennya adalah adanya MOU, adanya nota kesepahaman, dan adanya paling tidak perjanjian kerjasama. Perlu Ibu Bapak pahami dalam proses akreditasi, kalau kerjasama itu hanya dibuktikan melalui nota kesepahaman atau MOU, itu nggak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Diberikan bernilai 2 jikalau paling tidak kerjasama itu dibuktikan dengan perjanjian kerjasama. Jadi nota kesepahaman Ibu Bapak harus turunkan satu level menjadi perjanjian kerjasama. Itu harus ditetapkan. Itu aras yang pertama. Jadi ketersediaan kerjasama itu ada di level UPPS, ada di level STT. Hanya yang kedua yang harus diatur di dalam kebijakan itu adalah tentang keterlaksanaan. Keterlaksanaan kerjasama itu ada di level program studi. Ada di level unit, ada di level bagian. Yang dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan laporan realisasi kerjasama. Dan itulah nanti Ibu Bapak yang harus Ibu Bapak pertanggungjawabkan ketika Ibu Bapak mengisi LKPT, mengisi LKPS pada tabel 1.1 untuk pendidikan pengajaran, 1.2 untuk penelitian dan publikasi, 1.3 untuk pengabdian kepada masyarakat. Itu Bapak. Jadi di kolom yang terakhir di sebelah sana bukti Bapak Ibu, jangan pernah menuliskan MOU. Di tabel 1.1, 1.2, 1.3 itu atau 1A, 1B, 1C gitu ya. Jangan di kolom terakhir tabel itu bukti itu dibuat MOU nggak ada nilainya Bapak. Nilainya itu apa? Paling tidak PKS. Maka selalu saya katakan, buatkan kebijakan kita tentang kerjasama itu. Sehingga si auditi, si pelaksana standar itu memahami betul tugas dan tanggung jawabnya. Maka program studi lah yang bertanggung jawab merealisasikannya. Bukan UPPS kita. Nah ini yang Bapak yang banyak sahabat-sahabat kita gitu ya. Pengelola perguruan tinggi. Wah begitu ya Pak Rektor. Iya. Tidak mungkin kita bisa melakukan sesuatu kalau nggak ada payung hukumnya. Payung hukumnya adalah kebijakan. Maka Ibu Bapak tolong nanti kembali ditanyakan pengelola masing-masingnya, tanyakanlah diri kita masing-masing. Apakah STT yang hadir pada webinar kita kali ini sudah membuat kebijakan tentang kerjasama? Itu Bapak Ibu ya. Berikutnya Bapak, sebelum kita buka tanya jawab ya. Berikutnya Ibu Bapak adalah untuk auditor. Nanti kan Ibu Bapak akan diberikan tugas mengaudit si auditi yang tadi. Maka Ibu Bapak juga ada tugasnya. Ada aspek yang harus Ibu Bapak persiapkan agar Ibu Bapak siap. Siap nih. Siap secara sikap,
secara pengetahuan dan juga secara keterampilan untuk menjadi seorang auditor yang akan berperan sebagai konselor, sebagai fasilitator, sebagai motivator, dan sebagai inspirator. Yang pertama, Ibu Bapak harus memahami betul itu apa tujuan AMI. Nah, nanti kita akan, kemarin udah saya jelaskan sedikit, ada satu slide, ada 3 tujuannya. Tapi nanti pada pelatihan kita akan perdalam itu lagi. Tujuan AMI, kita harus tahu juga Ibu Bapak, selaku seorang auditor itu adalah ketepatan melaksanakan AMI. Aksesibilitas kita. Aksesibilitas kita terhadap apa? Terhadap bukti dokumen yang telah disiapkan oleh si auditinya. Dan kita harus mengenali area audit. Nah, ini yang tadi pertanyaan Bapak. Ketika Ibu Bapak nanti akan ditugaskan untuk mengaudit, Ibu Bapak harus memahami area auditnya. Yang dipahami area auditnya adalah standarnya yang menjadi tanggung jawabnya. Tadi sudah kita katakan bahwa persyaratan utama bagi seorang itu dia harus mengetahui betul nih, memahami dengan baik aspek atau bidang yang akan diaudit ya. Berarti apa? Ketika saya datang mengaudit program studi, berarti saya harus tahu, standar apa yang harus dilaksanakan oleh si ketua program studi. Kan ada kemarin saya katakan paling tidak ada 6 standar. Berarti saya harus menguasai standar kompetensi lulusan. Saya harus memahami standar isi pembelajaran mengenai kurikulum. Saya harus mempelajari tentang standar proses pembelajaran mengenai RPS-nya. Saya harus tentang standar penilaian pembelajaran, bagaimana metode menilai hasil ujian mahasiswa. Saya harus memahami betul bagaimana standar suasana akademik, bagaimana menciptakan otonomi keilmuan, kebebasan bimbar, kebebasan akademik, itu saya harus paham. Saya harus memahami tentang bagaimana ketua program studi itu memastikan tentang integrasi penelitian, integrasi pengabdian kepada masyarakat dalam proses pembelajaran. Oh, berarti saya harus tahu bagaimana itu bisa dilakukan. Bagaimana itu bisa dijadikan menjadi rujukan untuk bahan perkuliahan, rujukan untuk tugas mahasiswa, rujukan untuk penulisan karya ilmiah, tulisan untuk karya akhir mahasiswa, begitu Bapak. Itu adalah pemahaman seorang auditor. Nanti kita akan pahami lebih dalam lagi ketika Ibu Bapak ikut pelatihannya. Kemudian Ibu Bapak harus memahami betul teknik mengauditnya. Apakah saya melakukan observasi? Apakah saya melakukan wawancara? Kapan saya harus wawancara? Kapan saya harus observasi? Nanti kita akan pelajari Bapak. Kemudian Bapak Ibu Bapak harus memahami instrumen AMI-nya. Ada berapa instrumen AMI? Nanti kita akan pahami. Instrumen yang ada 9. Instrumen yang pertama adalah instrumen checklist. Instrumen yang kedua adalah instrumen hasil audit lapangan. Yang ketiga adalah hasil audit lapangan kesesuaian. Yang keempat adalah hasil audit lapangan ketidaksesuaian. Kemudian setelah ada hasil audit, itu kita harus tindak lanjuti. Ada permintaan tindakan koreksi observasi, ada permintaan tindakan koreksi KTS minor, ada permintaan tindakan koreksi KTS mayor, terakhir ada permintaan tindakan peningkatan. Itu Bapak. Itu kita harus, auditor harus memahami itu. Bagaimana Ibu Bapak memahami itu kan harus dilatih. Harus diberi kesempatan kepada Ibu Bapak untuk melatih diri, ya. Sama seperti kita Bapak Ibu. Sehebat apapun seseorang itu belajar teori berenang. Dia belajar teori berenang. Kalau dia nggak pernah nyemplung ke kolam renang, tenggelam juga itu pasti. Pasti tenggelam, saya yakin pasti tenggelam. Karena kalau sifatnya seperti berenang misalnya tidak cukup hanya teori, ya harus nyemplung. Harus nyemplung Bapak Ibu. Sama seperti Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak hanya belajar teori mengenai audit mutu, tidak pernah nyemplung melakukan AMI, mohon maaf, nggak bakalan bisa Ibu Bapak menjadi seorang auditor yang baik, yang memiliki sikap yang telah terpuji, pengetahuan yang mumpuni, keterampilan yang sesuai, nggak mungkin. Oleh karena itu Ibu Bapak harus dilatih, Ibu Bapak harus dibekali, Ibu Bapak harus diberikan kesempatan untuk melatih diri melalui praktek. Makanya nanti Bapak Ibu dalam pelatihan kita, hari pertama kita itu full dengan teori-teori, dan diakhiri pada sesi terakhir kita berpraktek bagaimana melaksanakan audit mutu internal, dokumen. Hari kedua itu full dengan praktek semua, sampai Ibu Bapak bisa melaporkannya, dan hari ketiga Bapak Ibu harus mempertanggungjawabkan dengan presentasi dan ujian lah ya, gitu Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu yang harus Ibu Bapak pahami betul.
bagaimana kita nanti bisa memastikan kita bisa akan menjadi seorang auditor yang baik. Nah, Ibu Bapak sekalian, kita sudah nanti akan belajar secara baik. Tahapan pelaksanaan audit mutu internal itu ada 2 tahap. Satu namanya dengan audit dokumen, satu namanya dengan audit lapangan. Analoginya, ketika Ibu Bapak melakukan proses akreditasi. Ketika Ibu Bapak melakukan proses akreditasi, ada namanya di sana dulu namanya di sana adalah desk evaluation atau evaluasi desk, dan namanya dengan kunjungan lapangan. Sekarang yang baru Ibu Bapak sudah paham betul, ada namanya dengan asesmen kecukupan, ada namanya dengan asesmen lapangan. Mereka menggunakan kata asesmen, kita menggunakan audit. Ibu Bapak sekalian, kalau Ibu Bapak kembali mengingat apa yang dijalankan oleh BANPT, pengalaman Ibu Bapak selama ini kan asesmen kecukupan itu adalah mereka menilai kita berdasarkan dokumen akreditasi yang kita kirimkan ke mereka melalui Sabto. Itu Ibu Bapak ya, begitu ceritanya Ibu Bapak. Mereka tidak mungkin menugaskan asesor untuk melakukan asesmen kecukupan jikalau kita belum mensubmit yang namanya dengan dulu borang, sekarang instrumen. Tidak mungkin asesor bisa menilai kita kalau kita tidak melaporkan LKPT, LIDPT, LKPS, LIDPS. Untuk PT yang tadi depan, untuk yang kedua adalah untuk PS. Harus dilaporkan Bapak Ibu. Atas dasar itulah mereka menilai kita. Yang kita laporkan apa? Apa-apa saja yang sudah kita kerjakan di tahun TS, apa-apa saja yang sudah kita kerjakan di tahun TS-1, apa-apa saja yang sudah kita kerjakan di tahun TS-2, kan begitu Bapak Ibu. Makanya pelaporan kita selalu adalah TS, TS-1, dan TS-2. Yang kita laporkan apa? Dulu ada 7 standar. Sekarang kita laporkan 9 kriteria. Mulai dari kriteria 1 sampai kriteria 9. Sama Bapak. Hal yang sama saya turunkan itu di dalam AMI. Maka saya katakan namanya audit dokumen. Berarti audit dokumen itu adalah apa? Saya akan melakukan kecocokan. Melakukan proses mencocokkan. Apakah yang sudah Ibu Bapak janjikan di standar itu Ibu Bapak jalankan atau tidak? Ibu Bapak laksanakan atau tidak? Apakah yang Ibu Bapak janjikan tentang targetnya yang ada di standar itu Ibu Bapak penuhi atau tidak? Oleh karena itu Bapak, dari mana saya nilai? Saya nilai dari laporan Ibu Bapak. Maka Ibu Bapak harus melaporkan ke saya selaku penjaminan mutu, ya. Anggaplah saya menjadi penjaminan mutu. Apa yang harus Ibu Bapak laporkan? Laporkanlah apa yang sudah Ibu Bapak kerjakan selama 1 semester ganjil. Apa yang sudah Ibu Bapak kerjakan selama semester genap. Kalau Ibu Bapak semesteran. Kalau Ibu Bapak tahunan, ya sudah, apa yang sudah Ibu Bapak kerjakan selama 1 tahun, itu yang kita lakukan. Artinya Ibu Bapak, pada awal semester, Bapak harus menetapkan apa yang harus Bapak Ibu kerjakan. Pada akhir semester, Ibu Bapak harus melaporkan apa yang sudah Bapak kerjakan. Pada awal tahun akademik, Ibu Bapak harus menetapkan apa yang harus Ibu Bapak kerjakan. Dan pada akhir tahun akademik, Bapak Ibu harus melaporkan apa yang sudah Bapak kerjakan. Dilaporkan kemana? Dilaporkanlah itu ke penjaminan mutu. Itu Bapak Ibu. Kemudian penjaminan mutu, nah kita laporkan kan lewat Sabto tadi Pak, lewat Sabto. Masuklah sekarang ke BANPT. Ibu Bapak laporkanlah itu ke penjaminan mutu. Maka penjaminan mutu melihat, oh ya sudah lengkap semua ya, sudah bolehlah sekarang kita lakukan audit. Maka Ibu Bapak memerintahkan. Siapa yang diperintahkan? Boleh. Ibu Bapak melaporkanlah ke pimpinan, kepada rektor, kepada ketua. Kepada yang terhormat ketua STT BMW Medan gitu misalnya ya, bla 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 bla, maka penjaminan mutu menyatakan kelengkapan dokumen pelaksanaan AMI telah tersedia dengan baik dan siap untuk melaksanakan audit mutu internal. Nah itu dia. Maka nanti pimpinan perguruan tinggi itu selaku klien, nanti kita akan jelaskan pada pelatihan gitu ya, itu akan membalas surat Bapak dari penjaminan mutu yang mengatakan apa? Dengan memperhatikan surat yang saudara sampaikan per tanggal sekian tentang ini, maka dengan ini saya selaku Ketua STT BMW Medan meminta kepada saudara untuk melaksanakan proses pelaksanaan AMI dengan memperhatikan kebijakan, pedoman, panduan dan prosedur pelaksanaan AMI yang telah ditetapkan oleh STT BMW. Itulah balasan surat kita.
Maka sekarang Ibu Bapak, penjaminan mutu akan bersama-sama dengan Ketua Tim Auditor Mutu Perguruan Tinggi akan merencanakan pelaksanaan dan menunjuk auditor untuk ditugaskan mengaudit. Mengaudit siapa? Mengaudit unit pelaksana teknis yang kita berikan tanggung jawab untuk memastikan keterlaksanaan standar. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau Ibu Bapak tidak melaporkan apa yang Ibu Bapak sudah kerjakan, tidak mungkin Ibu Bapak diaudit. Tidak mungkin. Makanya nanti pada pelatihan saya akan sampaikan ada 5 syarat perlu. Ada 5 syarat perlu, audit itu baru boleh dinyatakan dikerjakan. Ya. Nah, setelah itu semua Ibu Bapak sudah terkumpul, maka nanti Ibu Bapak akan menilai program studi. Ibu Bapak, bukan nilai, Ibu Bapak akan memeriksa apa yang dikerjakan oleh program studi. Memeriksa apa yang dikerjakan oleh perpustakaan, apakah sesuai dengan standarnya atau tidak. Ya. Apa yang harus Ibu Bapak nanti periksa? Periksalah apakah yang dia kerjakan itu sesuai standarnya atau tidak. Apakah ketika mengerjakan standar itu sudah sesuai pedoman atau tidak? Apakah yang mereka sudah capai sesuai dengan target atau tidak? Apakah semua yang mereka kerjakan itu telah ada bukti dokumennya atau tidak? Itulah semua Ibu Bapak yang harus Ibu Bapak audit. Itu namanya aspek audit yang nomor 2. Bagaimana cara mengauditnya? Ibu Bapak kalau mengingat kembali ketika kita di Ban PT gitu ya Ibu Bapak ya kan, asesor itu ketika dia sudah menilai atas laporan kinerja dan laporan evaluasi diri yang kita kirimkan itu sudah mencukupi. Paling tidak ada 200 poinnya. Ada 200 poinnya. Maka Ibu Bapak dikatakan oleh Ibu Bapak sudah cukup untuk dikunjungi. Maka nanti akan ada status di Ban PT itulah menunggu penugasan asesor untuk AL. Kan begitu ceritanya. Kalau sudah menunggu penugasan asesor untuk AL itu artinya apa? Kita secara laporan kita telah memenuhi paling tidak 200. Artinya apa? Kita sudah memiliki persyaratan minimal untuk terakreditasi. Tinggal peringkatnya saja. Apakah baik? Apakah baik sekali? Apakah unggul? Itu tergantung nanti ketika mereka melakukan verifikasi di lapangan. Itu Ibu Bapak ya. Sama seperti Ibu Bapak nanti. Ketika nanti Ibu Bapak sudah melakukan itu, tapi Ibu Bapak apa? Semua Ibu Bapak harus membuat itu. Nah, cara menilainya apa? Maka kalau Ibu Bapak ingat, dan Ibu Bapak perhatikan dengan seksama dan sungguh-sungguh dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kok udah jadi seperti ini ya, rumusan proklamasi ya. Dikatakan kan demikian Bapak Ibu. Asesor itu datang ke tempat kita, mereka sebetulnya sudah punya daftar pertanyaan. Hal-hal yang akan mereka tanyakan kepada kita. Hal-hal yang akan mereka konfirmasi kepada kita. Hal-hal yang akan diverifikasi kepada kita. Hal-hal yang akan divalidasi kepada kita. Itu Bapak Ibu. Udah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Sama nanti seperti kita. Ketika nanti Ibu Bapak membuat audit dokumen, Ibu Bapak harus mampu menyusun pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan apa? Pertanyaan-pertanyaan terkait dengan aspek yang akan Ibu Bapak audit. Tanyakanlah, apakah si audit itu telah melaksanakan standarnya atau tidak? Tanyakanlah dalam melaksanakan standar itu sesuai dengan pedoman atau tidak? Tanyakanlah dalam melaksanakan standar itu mereka sudah memenuhi targetnya atau tidak? Tanyakanlah mana buktinya. Itu aja. Jadi kalau itu menjadi pertanyaan-pertanyaan, maka audit dokumen itu akan diakhiri dengan Ibu Bapak telah menyusun daftar pertanyaan yang nantinya Ibu Bapak akan gunakan itu sebagai pedoman, sebagai panduan ketika Ibu Bapak melakukan audit lapangan. Sama seperti asesor Ban PT. Mereka tidak boleh ditugaskan ke lapangan jikalau mereka belum menyusun pertanyaan-pertanyaan apa yang akan mereka tanyakan. Pertanyaan-pertanyaan apa yang akan mereka konfirmasi. Pertanyaan-pertanyaan apa yang akan mereka verifikasi. Pertanyaan-pertanyaan apa yang akan mereka validasi. Tadi saya kan ngomongnya Pak. Ada bertanya, konfirmasi, verifikasi, validasi. Itu apanya? Nanti ketika pelatihan saya akan jelaskan. Dan bagaimana strateginya kita menikmati itu semua. Memahami itu semua. Untuk bisa memperoleh nilai yang baik ketika kita akreditasi. Nanti pada saat akreditasi. Pada saat pelatihan AMI ya. Diingatkan saya Bapak Ibu. Apa sih bedanya bertanya dengan mengkonfirmasi, dengan memverifikasi, dan dengan memvalidasi? Nilai tertinggi yang akan diberikan asesor kepada kita apabila asesor itu sampai pada tahapan validasi, Bapak. Kalau asesor itu hanya bertanya saja, Ibu Bapak itu akan diberikan hanya nilai 1 saja. Ya. Hanya diberikan nilai 1.
Jadi jangan biarkan Bapak Ibu asesor datang ke perguruan tinggi kita, asesor datang ke program studi kita, hanya bertanya saja. Kalau hanya bertanya saja Bapak Ibu itu sudah saya bisa yakin, ya Bapak Ibu ya, saya mungkin terlalu takabur kalau saya katakan seyakin-yakinnya, 1000% yakin gitu, nggak boleh juga sebetulnya. Tapi saya yakin Bapak, kalau dia hanya bertanya, itu hanya sebagai kelengkapan administrasi kehadiran asesor saja kalau hanya bertanya. Itu kita pasti dapatnya paling tinggi lah baik. Paling tinggi itu C, Pak. Nanti akan saya jelaskan dalam pelatihan apa yang harus kita lakukan. What should we do to deal with aras-aras yang tadi. Itu Bapak ya. Nanti akan di pelatihan akan saya jelaskan lebih detail. Itulah Bapak Ibu tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua, oleh karena itu Bapak Ibu, maka nanti ketika Ibu Bapak akan menyusun checklist, maka Ibu Bapak di sini akan ada 6. Ini sebetulnya selalu 6 nih. 01, 0 ini 02. Ini selalu 6, enggak 7. Inilah 01, 02 dan yang pertama ini dia cara menyusun checklist ya, yang nanti akan kita praktekkan ketika kita ikut pelatihan. Nanti saya akan jelaskan lebih detail bagaimana cara memahami standar itu dengan baik. Apa inti-intinya? Apa yang harus Ibu Bapak pastikan Ibu Bapak harus tanyakan. Kemudian bagaimana caranya kita merumuskan pertanyaan. Apakah harus dimulai dengan 4W 5 hang gitu-gitu. Itu saya tidak ribut-ribut Bapak. Saya hanya akan menanyakan, tanyakan ini, tanyakan. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian Bapak Ibu adalah bagaimana nanti Ibu Bapak harus memahami betul indikator kinerja SPMI-nya. Bagaimana Ibu Bapak menelisik indikator kinerja utama IKU dan indikator kinerja tambahan IKT-nya. Itu Bapak Ibu. Kemudian Ibu Bapak nanti akan kita ajari bagaimana caranya Ibu Bapak memahami dengan baik strategi pencapaian standarnya. Apakah strategi itu dijalankan atau tidak? Bagaimana mereka bisa sampai kepada tercapaian standarnya? Itu nanti kita akan jelaskan dengan baik ketika kita mengikuti pelatihan Bapak Ibu ya. Inilah Bapak Ibu aspek-aspek yang harus Ibu nanti pahami supaya nanti Ibu Bapak bisa menyusun checklist dengan baik ya. Ada 6 langkah penting. Yang pertama, pahami standarnya, rumuskan pertanyaannya, rumuskan indikatornya dengan baik, tanyakan terkait dengan strateginya, dan bagaimana mereka mencapai ketercapaian standarnya yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen bukti kinerja mereka. Itu Bapak Ibu. Itulah inti-inti Bapak Ibu terkait dengan bagaimana kita menyusun checklist ya. Jadi kalau ada pertanyaan how to make your checklist ya, ini ada 6 strategi ya. Ada 6 step ya. Oke. Itu nanti akan kita jelaskan lebih detail ketika kita ikut pelatihan ya. Ini hanya sekedar pemanasan saja, warming up saja kepada Ibu Bapak ya. Bagi Ibu Bapak yang sudah melaksanakan AMI, yuk kembali ke sini. Apakah saya tadi seperti yang dari Bengkulu tadi ya? Oh, apakah ketika saya sudah melaksanakan AMI itu, apakah saya sudah melakukan audit dokumen atau tidak? Apakah ketika saya melakukan audit dokumen saya sudah menjalankan 6 langkah ini atau tidak? Kan begitu Bapak. Itulah bedanya kita melakukan AMI dengan seseorang auditor yang telah dilatih, dengan seseorang auditor yang belum memperoleh pelatihan. Pasti ada perbedaan dalam dimensi kualitasnya. Pasti ada perbedaan dalam dimensi kedalaman dan keluasan aspek yang dikerjakan ketika audit mutu internal. Karena nanti akan saya jelaskan kepada Ibu Bapak. Ketika nanti Ibu Bapak melakukan audit itu semua, ada 2 hal pokok yang harus Ibu pastikan. Yang pertama, pastikan bahwa si auditinya itu telah memiliki kelengkapan dokumen audit. Namanya dengan audit dokumen. Pastikan dulu sudah ada audit dokumennya. Ini pasti Ibu Bapak belum melakukan ini. Karena Ibu Bapak belum memperoleh pemahaman dari awal tentang harus ada RKS. Harus ada realisasi RKS. Itu Bapak. Kalau tadi pertanyaan dari teman dari Bengkulu gitu ya, boleh nggak boleh Bapak? Hanya sekali lagi. Hanya sekali lagi, kualitasnya, kedalaman, dan keluasan pelaksanaan AMI itu pasti berbeda jika Bapak nanti sudah ikut pelatihan ya. Kemudian Ibu Bapak mengenai kedalaman dan keluasan checklist juga. Ya, Ibu Bapak juga. Ya. Kalau Ibu Bapak sudah mengikuti pelatihan atau sudah paling tidak menonton YouTube-nya saya, setidak-tidaknya Ibu Bapak sudah akan terbekali. Ibu Bapak sudah akan terpaparkan, ini bukan terpaparkan COVID ya, terpaparkan AMI. Tentang kedalaman dan keluasan checklist, at least ada 3 pertanyaan untuk setiap butir pernyataan isi. Nah, apakah itu Ibu Bapak sudah lakukan? Kan, Bro? Itu Bapak Ibu. Itu nanti yang membedakan antara Ibu Bapak. Sekali lagi,
yang ikut pelatihan dan yang belum ikut pelatihan ya. Nah, contoh misalnya, nanti kita akan ajarin juga kepada ibu bapak. Ketika ibu bapak mau mengaudit standar tata pamu, apakah di standar tata pamu itu paling tidak ada 4 hal ini yang sudah ibu bapak tanyakan atau tidak? Ketika ibu bapak misalnya menanyakan standar kepemimpinan, apakah sudah menanyakan paling tiga hal ini ditanyakan atau tidak? Ketika ibu bapak menanyakan tentang standar penjalan mutu, apakah sudah menanyakan 4 hal ini atau tidak? Ketika kita menanyakan standar kerjasama, apakah ibu bapak sudah menanyakan tentang paling tidak ada 8 pertanyaan? Itu bapak ibu tentang kerjasama. Sehingga tadi ada pertanyaan bagaimana kita bisa memastikan kerjasama itu sesuai dengan aras-arasnya ini bapak ibu ada di sini. Nah ini yang akan kita akan pelajari nanti secara perlahan di sana ya. Nah contoh mengenai kriteria mahasiswa misalkan, apakah ketika ibu bapak mau mengevaluasi mengenai keterlaksanaan standar mahasiswa, apakah sudah punya ini? Ada 5 paling tidak ibu bapak harus verifikasi ya. Ketika ibu bapak melakukan standar layanan mahasiswa, apakah ibu bapak telah menanyakan paling tidak ada 4 ini? Ketika ibu bapak menanyakan mengenai standar alumni, apakah sudah ada paling tidak ada 3 pertanyaan ini? Apakah ibu sudah tanyakan atau tidak? Demikian ibu bapak. Itulah semua ibu bapak yang akan ibu bapak nanti pelajari secara bersama-sama dengan saya sebagai narasumber, sebagai fasilitator, dan juga dengan teman-teman ibu bapak dalam kelompok ya. Nih harus tahu dulu nih, apa sih yang mau kita tanyakan? Ibu bapak sekalian terkait dengan standar hasil penelitian, tentang proses pembelajaran, butir-butir yang harus ibu bapak tanyakan di AMI, itu sudah saya buatkan di YouTube saya ya. Silakan ibu bapak, bagi ibu bapak yang belum mengikuti pelatihan, tapi sudah dituntut harus melakukan AMI, bolehlah ibu bapak paling tidak menonton YouTube saya ya, menonton YouTube saya, karena di sana ada beberapa yang sudah saya buatkan ya, yang lainnya sih belum, karena mencicil juga saya. Dan ibu bapak sekalian yang sebagai terakhir adalah nanti ibu bapak akan kita latihkan bagaimana cara membuat laporan. Karena laporan inilah sebagai salah satu bukti kepada Ban PT, kepada asesor nanti perguruan tinggi kita telah melaksanakan audit mutu internal. Nanti kita ajarkan ibu bapak, laporan itu saya sudah siapkan juga semua template-nya, ibu bapak tinggal bagi yang sudah pernah mengikuti pelatihan dari saya. Ibu bapak kan tentu sudah ada template-nya ya. Sudah saya jelaskan bab ini, misalnya bab 1, apa yang harus ibu bapak indikan. Bab 2, apa. Bab 3, apa. Bab 4, apa. Bab 5, ada semua bapak. Dan sudah kita katakan ibu bapak, ketika kita membuat itu ibu bapak harus memastikan bahwa ibu bapak harus mampu. Dimulai dengan apa? Sebelum laporan itu ibu bapak buat, ibu bapak sudah harus juga memastikan ibu bapak telah mampu membuat rumusan temuan hasil AMI ya. Deskripsikanlah hasil audit AMI-nya, deskripsikanlah teori temuannya, deskripsikanlah akar penyebab atau faktor penghambat jika ketidaksesuaian, dan deskripsikanlah faktor pendukung keberhasilan jikalau itulah kesesuaian. Itulah Bapak Ibu aspek-aspek nanti yang akan Ibu Bapak pelajari ketika kita mengikuti pelatihan ya. Ada nanti bagaimana cara membuat permintaan tindakan koreksi. Nanti semua kita ajarin. Kita ajarin nanti secara dengan baik. Dimulai nanti ada ibu bapak mempelajari temuan AMI-nya, kemudian mempelajari penyebab ketidaksesuaiannya, mempelajari bagaimana cara merekomendasikan rencana tindak lanjutnya, kemudian mempelajari bagaimana mengajari si auditinya untuk membuat rencana perbaikan, memastikan ada pihak yang terlibat, kapan dilakukan, dan yang keempat, yang berikutnya yang keenam adalah memastikan bagaimana ibu bapak terlibat dalam proses monitoring dan realisasi permintaan tindakan koreksi. Hal yang sama ibu bapak ya, untuk nanti permintaan tindakan peningkatan. Ini tadi yang saya katakan bapak ibu mengenai laporan ya. Nanti semua ini ibu bapak sekalian akan kita pelajari dengan baik ketika ibu bapak mengikuti namanya pelatihan calon auditor berbasis SPMI. Itulah bapak ibu yang bisa saya sampaikan bagian terakhir ya, sebagai bagian penutup, bagian ketiga tentang aspek pelaksanaan AMI ditutup dengan ibu bapak adalah pelaporan hasil AMI. Pastikan ibu bapak laporan hasil AMI bapak ibu itu telah memuat pendahuluan, telah membuat metode pelaksanaan, telah membuat hasil dan analisis, dan telah membuat rencana tindak lanjut. Ibu bapak sekalian, aspek yang saya sebut tadi nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 ini nanti memberi ibu bapak menjadi bekal ibu bapak ketika ibu bapak menuliskan laporan evaluasi diri
ketika Ibu Bapak mempersiapkan IAPT dan IAPS. Karena pertanyaan yang ke-6 tentang evaluasi itu ada 4 pertanyaannya ya. Pertama, ditanyakan, berisi deskripsi tentang keberhasilan dan ketidakberhasilan. Oh, ada di sini, Ini dia Bapak. Ini yang ditanyakan. Analisis keberhasilan dan atau ketidakberhasilan. Inilah. Ya, ini adalah di IAPS sama dengan IAPT ini. Pertanyaan pertama, dari mana Ibu Bapak ambil jawabannya? Ibu Bapak ambil itu jawabannya dari bab 3. Dari bab 3, deskripsi hasil anu. Pertanyaan yang kedua ditanyakan, metode evaluasi. Capaian kinerja harus diukur dengan metode yang tepat, hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Dari mana Bapak dapat ambilnya? Bapak tinggal ambil itulah dari bab yang kedua laporan kita. Tinggal memindahkan saja. Kemudian pertanyaan ketiga ditanyakan adalah identifikasi faktor. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan, dan faktor penghambat tercapaian. Dari mana Ibu Bapak ambil? Ibu Bapak tinggal ambil dari bab 3 bagian yang keduanya. Analisis keberhasilan dan ketidakberhasilan. Dan yang terakhir ditanyakan Ibu Bapak, Ibu Bapak terkait dengan rencana tindak lanjut. Deskripsi singkat, tindak lanjut yang akan dilakukan berupa rencana perbaikan dan pengembangan. Dari mana Ibu Bapak ambil? Ibu Bapak ambil itu adalah dari bab 4 dari laporan AMI. Sudah selesai. Jadi kalau Ibu Bapak mengerjakan AMI, Ibu Bapak sebetulnya telah mencicil akreditasi. Sebaliknya, ekstrimnya, kalau Ibu Bapak tidak melakukan AMI, maka Ibu Bapak sebetulnya tidak bisa mengerjakan instrumen akreditasi. Untuk yang mana? Untuk pertanyaan yang nomor 6 evaluasi, pertanyaan nomor 5 indikator kinerja utama, dan nomor 6 indikator kinerja tambahan. Mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian, dengan pertemuan kita ini akan mencerahkan Ibu Bapak, memberikan kekuatan kepada Ibu Bapak untuk secara bersama-sama boleh membangun penjaminan mutu. Demikian Bapak.